Mengapa? Karena dia memacu motornya dengan ban slick di atas permukaan yang lebih licin dari lantai kaca. Ini bukan sekedar latihan, ini adalah pernyataan perang. Pesan yang dikirimkan ke seluruh pedek Moto3 sangat jelas. Kalian mungkin punya pengalaman di trek ini, tapi saya punya nyali yang tidak bisa kalian beli dengan uang. Inilah momen di mana batas antara keberanian dan kegilaan menjadi kabur. Veda tidak hanya ingin belajar cara membalap, dia sedang mempelajari cara menaklukkan ketakutan yang paling mendasar dari seorang pembalap motor. Setiap derajat kemiringan motornya di tikungan basah itu adalah penghinaan bagi hukum fisika. Jika Anda adalah rivalnya, melihat rekaman ini bukan hanya membuat Anda terkesan, tapi membuat Anda mulai mempertanyakan kesiapan mental Anda sendiri. Apakah Anda siap beradu sikut dengan pembalap yang menganggap badai sebagai teman bermainnya? Inilah kejutan dingin yang sedang dipersiapkan Indonesia untuk panggung dunia di tahun 2026. Dunia balap motor internasional seringkali memandang sebelah mata talenta dari Asia Tenggara, menganggap mereka hanya jago di kandang sendiri. Namun Veda Ega Pratama adalah anomali yang merusak statistik tersebut. Dominasi mutlaknya di Asia Talent Cup bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari konstruksi genetika balap yang disiplin. Namun berpindah dari motor produksi massal ke prototipe Moto3 adalah lompatan yang setara dengan berpindah dari pesawat jet pribadi ke jet tempur supersonik. Veda tidak lagi bersaing dengan sesama rider Asia. Dia masuk ke dalam ekosistem di mana setiap inci sirkuit adalah medan tempur yang sudah dikuasai oleh rider Spanyol dan Italia sejak usia 5 tahun. Untuk menutup celah pengalaman itu, Veda menerapkan rezim latihan yang menghancurkan batas fisik manusia normal. Kita bicara tentang latihan beban yang dikombinasikan dengan latihan refleks saraf motorik tingkat tinggi. Di balik wajah tenangnya, ada ambisi yang membara untuk membuktikan bahwa pembalap dari Gunung Kidul bisa memiliki etos kerja yang lebih keras daripada mereka yang berlatih di akademi-akademi elit Eropa. Ini adalah transformasi dari seorang wonderkid menjadi seorang profesional yang dingin dan terhitung. Lawan-lawannya mungkin punya data telemetri yang lebih lengkap, tapi mereka tidak punya rasa lapar yang sama dengan pemuda yang memikul harapan 270 juta rakyat di pundaknya. Apa yang membuat latihan Veda kali ini disebut luar nalar? Jawabannya ada pada metodologinya. Dia tidak hanya berlatih untuk menjadi cepat, dia berlatih untuk menjadi tak terkalahkan dalam kondisi yang paling tidak terduga. Veda secara sengaja mencari kondisi trek transisi, titik di mana lintasan mulai mengering namun masih memiliki genangan air yang mematikan. Dalam kondisi ini, ban motor kehilangan daya cengkram secara tiba-tiba tanpa peringatan. Dengan memaksa dirinya berada di zona bahaya ini berkali-kali, Veda sedang membangun memori otot yang hanya dimiliki oleh segelintir legenda seperti Casey Stoner atau Marc Marquez. Para mekanik di paddock mulai menyadari bahwa Veda memiliki sensitivitas luar biasa pada ban depan, sebuah kemampuan langka yang memungkinkannya mengerem lebih dalam dan lebih keras daripada siapapun di kelasnya. Latihan ekstrim ini bukan tanpa alasan teknis. Moto3 adalah kelas di mana selisih 0,1 detik bisa memisahkan pole position dengan posisi 10 besar. Dengan menguasai kontrol motor di kondisi paling licin, Veda sedang menciptakan margin keselamatannya sendiri di saat pembalap lain harus melambat. Ini adalah sebuah intimidasi psikologis terselubung. Saat bendera start dikibarkan di musim 2026, setiap rider yang melihat Veda di samping mereka akan tahu bahwa pemuda ini telah melewati neraka yang lebih panas dari apapun yang bisa diberikan oleh sirkuit. Meski tim manajemen Veda berusaha menutup rapat semua data latihan privat mereka, beberapa informasi krusial mulai bocor ke permukaan media otomotif Eropa. Kabar yang beredar di paddock menyebutkan bahwa catatan waktu Veda dalam simulasi balap di beberapa sirkuit teknis sudah melampaui rata-rata catatan waktu pemenang Moto3 tahun lalu. Ini adalah lonjakan performa yang sangat tidak wajar bagi seorang pembalap yang bahkan belum melakukan debut resminya. Para analis mulai membedah setiap frame video latihannya, melihat bagaimana Veda mengubah titik pengeremannya menjadi sangat agresif. Pergerakan tubuhnya di atas motor kini lebih efisien, meminimalisir hambatan angin dan memaksimalkan tenaga mesin yang terbatas di kelas Moto3. Jika data ini akurat, maka kita tidak sedang membicarakan seorang rookie yang hanya akan belajar di musim pertamanya. Kita sedang membicarakan seorang kandidat juara dunia sejak seri pertama. Ketegangan mulai terasa di antara tim-tim pabrikan besar seperti KTM, Honda, dan GasGas. Mereka mulai menyadari bahwa ada kekuatan baru dari timur yang tidak hanya datang untuk berpartisipasi, tapi untuk mendominasi. Dan bagi para rival, data yang bocor ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan, bahkan sebelum musim dimulai. Paddock MotoGP adalah tempat di mana gosip menyebar lebih cepat daripada kecepatan motor di lintasan lurus.
Nama Veda Ega Pratama kini menjadi bahan diskusi hangat di meja-meja petinggi tim-tim elit. Ada aroma kewaspadaan yang kental setiap kali nama Veda disebut. Beberapa manajer tim besar secara diam-diam mulai mengirimkan pemantau bakat untuk melihat langsung sesi latihan privat pemuda Indonesia ini. Mengapa mereka begitu khawatir? Karena sejarah membuktikan bahwa pembalap yang berani mengambil resiko ekstrim di masa mudanya adalah mereka yang akan mengubah peta persaingan global. Ketakutan terbesar mereka adalah Veda menjadi the next big thing yang akan memutus dominasi rider-rider binaan Akademi Eropa yang dianggap terlalu manis dalam gaya balapnya. Veda membawa gaya balap jalanan yang mentah namun sangat presisi, sebuah kombinasi yang sangat sulit untuk dilawan. Beberapa pembalap Moto3 yang sudah mapan mulai merasakan tekanan psikologis. Mereka tahu bahwa kursi mereka terancam oleh pemuda yang memiliki mentalitas all or nothing di setiap tikungan. Respon dari padok Eropa bukan lagi sekedar apresiasi, tapi merupakan pengakuan bahwa Veda adalah ancaman eksistensial bagi status quo balap motor dunia. Dalam olahraga balap motor, kemenangan 50% ditentukan di lintasan dan 50% di dalam kepala lawan. Apa yang dilakukan Veda dengan latihan ekstrim di trek basah adalah bentuk perang psikologis yang sangat cerdas. Dengan membiarkan dunia melihat betapa beraninya dia menghadapi resiko, Veda sedang menanamkan benih keraguan di pikiran para pesaingnya. Saat kondisi cuaca buruk terjadi di hari balapan nanti, setiap pembalap akan teringat pada video latihan Veda. Mereka akan berpikir 2 kali untuk menantangnya di tikungan, karena mereka tahu Veda sudah biasa berada di batas limit tersebut. Ini adalah strategi yang sering digunakan oleh Valentino Rossi di masa kejayaannya, menunjukkan kekuatan luar biasa untuk membuat lawan merasa sudah kalah sebelum lampu start padam. Veda sedang membangun reputasi sebagai pembalap yang gak ada takutnya, dan di dunia Moto3 yang brutal, reputasi seperti ini adalah senjata yang sangat mematikan. Lawan tidak hanya harus berjuang melawan motor mereka sendiri, tapi mereka harus berjuang melawan bayang-bayang kehebatan Veda yang terus menghantui setiap sesi kualifikasi dan balapan. Namun, di balik semua narasi kepahlawanan ini, ada risiko besar yang mengintai. Melakukan latihan ekstrem seperti yang dilakukan Veda adalah seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Satu kesalahan teknis, satu momen kehilangan kendali pada kecepatan tinggi, dan impian untuk debut di Moto3 2026 bisa hancur berkeping-keping. Cedera adalah musuh terbesar setiap atlet, dan bagi Veda, taruhannya jauh lebih tinggi. Dia membawa harapan sebuah bangsa yang sudah sangat lama merindukan pahlawan di ajang MotoGP. Jika dia terjatuh dan mengalami cedera serius dalam latihan nekat ini, kritik akan berdatangan dari segala penjuru. Namun, Veda dan timnya nampaknya sudah memperhitungkan hal ini dengan sangat matang. Mereka tahu bahwa untuk mencapai puncak tertinggi, zona nyaman harus ditinggalkan sepenuhnya. Mereka memilih untuk bermain dengan api agar mental Veda menjadi sekeras baja. Ini adalah perjudian terbesar dalam sejarah karir Veda Ega Pratama, namun bagi mereka yang mengenal karakternya, ini adalah satu-satunya jalan menuju keabadian di dunia balap. Latihan Veda bukan hanya soal keberanian fisik, tapi juga tentang sinkronisasi total antara manusia dan mesin. Setiap sesi latihan ekstrim di trek basah digunakan untuk menyempurnakan settingan suspensi dan pemetaan mesin yang sesuai dengan gaya agresifnya. Veda belajar bagaimana berkomunikasi dengan para mekaniknya untuk memberikan feedback yang sangat detail, sesuatu yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh pembalap veteran. Evolusi ini sangat krusial karena di Moto3 performa motor hampir seragam, sehingga kemampuan pembalap untuk mengekstraksi 1% keunggulan dari settingan motor adalah penentu kemenangan. Veda sedang bertransformasi menjadi seorang engineer di atas jok motor. Dia memahami bagaimana ban bekerja di bawah tekanan suhu rendah dan bagaimana pengereman mesin mempengaruhi stabilitas motor di zona masuk tikungan. Transformasi teknis ini melengkapi keberaniannya, menjadikannya paket lengkap yang sangat menakutkan bagi rival manapun. Dia bukan lagi pembalap yang hanya tahu cara memutar gas, tapi dia adalah seorang pilot yang menguasai setiap aspek aerodinamika dan mekanika motornya. Aksi nekat Veda ini juga memiliki dampak sosiopolitik yang luas di dunia otomotif. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, seorang pembalap Indonesia menjadi subjek pembicaraan utama di media-media internasional seperti motorsport.com dan Gazzetta dello Sport, bukan karena sponsornya, tapi karena performa dan gaya latihannya yang luar biasa. Veda sedang mengubah persepsi dunia tentang potensi talenta Asia. Sponsor-sponsor besar mulai melirik, menyadari bahwa Veda adalah aset yang sangat berharga untuk menjangkau pasar Indonesia yang masif, namun juga punya prestasi yang nyata. Ini menciptakan tekanan positif bagi penyelenggara MotoGP untuk memberikan perhatian lebih pada pengembangan bakat di wilayah ini.
Veda menjadi simbol kebangkitan otomotif Indonesia, membuktikan bahwa dengan sistem pendukung yang tepat dan dedikasi yang tidak masuk akal, kita bisa bersaing dengan raksasa dunia. Setiap slide motor yang dilakukan Veda di trek basah adalah langkah maju bagi seluruh ekosistem balap motor di tanah air. Jadi, apakah semua kegilaan ini akan membuahkan hasil? Jawabannya akan kita lihat saat lampu start di sirkuit Qatar atau Mandalika padam pada musim 2026 nanti. Namun satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama telah melakukan semua persiapan yang mungkin dan bahkan yang dianggap mustahil untuk memastikan dia tidak hanya menjadi penonton di barisan belakang. Dia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi badai yang akan mengguncang kemapanan Moto3. Lawan boleh saja gemetar, pengamat boleh saja skeptis, tapi Veda terus melaju di bawah guyuran hujan, membuktikan bahwa nyali yang di luar nalar adalah pondasi dari seorang legenda masa depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dia siap, tapi apakah dunia siap menerima kehadiran sang naga dari Indonesia ini. Bersiaplah, karena sejarah baru sedang ditulis dengan tinta keringat dan bensin. Apa prediksi kalian untuk debut Veda nanti? Apakah podium adalah target yang realistis? Berikan pendapat kalian di bawah, karena kita sedang menyaksikan awal dari era baru balap motor dunia.